Selamat menonton video pembuatan EcoClean pembersih lantai ekoenzim. Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah mencari alat dan bahan yang diperlukan. Di sini seluruh anggota tim sangat antusias. Berikut adalah daftar alat yang digunakan dalam pembuatan ekoenzim. Sedangkan bahan yang digunakan dapat dilihat pada daftar ini. Sebelum masuk ke dalam tahap pembuatan, perlu teman-teman ketahui bahwa perbandingan ataupun formula yang kami gunakan dalam pembuatan ekoenzim ini adalah 10:3:1. 1000 ml untuk air, 300 gram untuk kulit buah jeruk, dan 100 gram untuk sumber karbon yang digunakan. Dan 300 gram kulit buah jeruk telah mencakup 100 gram masing-masing jenis kulit buah jeruk yang digunakan antara jeruk manis, nipis, dan lemon. Sekarang langsung saja masuk ke dalam tahap pertama pembuatan ekoenzim. Pada video ini, anggota tim sedang melakukan pencacahan terhadap limbah kulit buah jeruk. Dilanjutkan dengan pengukuran air sebanyak 1000 ml untuk setiap botol yang digunakan. Pada pembuatan EcoClean ini, kami melakukan 3 jenis perlakuan, yaitu perlakuan 1 menggunakan brown sugar sebagai sumber karbon, kemudian perlakuan 2 mengganti sumber karbon dengan gula merah, dan perlakuan 3 menggunakan sumber karbon dengan gula pasir. Masing-masing perlakuan diberikan ulangan sebanyak 3 kali, oleh karena itu terdapat 9 botol percobaan. Tahapan selanjutnya adalah penimbangan ketiga jenis sumber karbon ataupun gula yang digunakan sebelum dilarutkan ke dalam air. Namun, perlu diketahui bahwa pencacahan terhadap gula merah bertujuan untuk mempermudah pelarutan dalam air. Setelah seluruh gula larut dalam air, dilakukan penimbangan terhadap limbah kulit buah jeruk sebanyak 300 gram dengan pembagian masing-masing limbah kulit buah jeruk 100 gram antara kulit buah jeruk nipis, lemon, dan manis. Dan langkah terakhir adalah pencampuran antara limbah kulit buah jeruk dengan larutan gula yang telah dibuat sebelumnya. Wadah ataupun botol yang digunakan harus dipastikan tertutup rapat sebelum masuk ke dalam tahap fermentasi. Berikut adalah hasil dari pembuatan ekoenzim dengan pengamatan awal pembuatan disajikan pada tabel 1. Pengamatan pertama yang kami lakukan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024, tepat setelah 20 hari masa fermentasi. Adapun parameter yang diamati adalah pH, aroma, warna, dan aktivitas jamur atau fungi. Selama masa fermentasi dilakukan alternatif untuk mempercepat proses fermentasi dengan mengaduk campuran secara perlahan setiap minggu. Untuk hasil pengamatan dari pengamatan pertama disajikan dalam tabel 2. Pengamatan kedua dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024, terhitung 59 hari sejak pengamatan pertama, dengan parameter yang sama diamati. Untuk hasil pengamatan kedua disajikan dalam tabel 3 di bagian akhir video ini. Selama proses fermentasi berlangsung, aktivitas mikroorganisme yang mengonsumsi nutrisi dalam larutan akan menghasilkan gas sebagai produk sampingan. Oleh karena itu, untuk menghindari akumulasi gas dan ledakan, dilakukan pembukaan tutup wadah 3 hari sekali. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pH antara pengamatan kedua dan pengamatan pertama sama, yaitu 3. pH 3 dalam berbagai rujukan yang telah kami lakukan menunjukkan keberhasilan pembuatan ekoenzim. Tidak serupa dengan parameter pH, terdapat perbedaan antara aroma dan warna pada pengamatan 1 dan 2 yang dapat dilihat pada tabel 3.
Setelah melalui serangkaian proses fermentasi selama 87 hari, sekarang masuk ke dalam tahapan pengemasan EcoClean pembersih lantai ekoenzim. Sebelum masuk ke dalam tahap pengemasan, dilakukan filtrasi terhadap ekoenzim dengan menggunakan saringan dan juga wadah. Penyaringan atau filtrasi pada tahapan ini bertujuan untuk memisahkan padatan dan larutan sebelum ekoenzim digunakan. Sembari menyaksikan proses filtrasi, di sini kami akan memberikan informasi menarik terkait EcoClean, pembersih lantai ekoenzim, yaitu manfaatnya yang dapat menghilangkan noda dan kotoran pada lantai, menyegarkan dan mengharumkan ruangan, membersihkan sisa-sisa minyak dan lemak, serta mengurangi bau tidak sedap. Selain manfaat yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat keuntungan lain dan utama apabila menggunakan EcoClean, yaitu ramah lingkungan karena menggunakan bahan organik dan tentunya lebih hemat. Setelah melalui proses filtrasi, larutan ekoenzim dimasukkan ke dalam botol kemasan dan ditutup dengan rapat. Teman-teman pada notice nggak ya? Kalau botol kemasan yang kami gunakan itu cukup menarik dan unik karena memiliki desain yang cukup mirip dengan jeruk, sesuai dengan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan ekoenzim ini. Selanjutnya, larutan ekoenzim yang sudah ada dalam botol akan diberikan label yang memuat informasi tentang komposisi, petunjuk penggunaan, petunjuk keamanan, manfaat, dan layanan pelanggan apabila ada yang tertarik. Untuk memastikan keberhasilan dari ekoenzim ini, kami menyajikan video tentang penggunaannya ataupun pengaplikasiannya langsung sesuai dengan tujuannya untuk membersihkan lantai. Pada video ini, anggota tim melakukan pengaplikasian langsung untuk membersihkan noda dan kotoran pada lantai, serta menghilangkan bau tak sedap di sekitaran tong sampah. Hasil pengaplikasian dari salah seorang anggota tim membuat terkejut loh, karena hasilnya sangat memuaskan dengan aroma yang segar, lantai menjadi bersih kesat dan tidak licin. Selain itu, aroma yang tidak sedap menjadi berkurang. Hal ini membuat kami semakin yakin untuk menggunakan produk EcoClean, pembersih lantai ekoenzim. Demikianlah video pembuatan ekoenzim dari kami kelompok 4. Terima kasih dan semoga bermanfaat.